Pengenalan materi branding untuk warga Desa Bantul. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dengan usaha kaos sablon. Di video kali ini akan membahas tentang pengertian branding, mengapa branding itu penting, manfaatnya, dampaknya, tips agar brand terkenal di masyarakat, strategi branding, dan contoh pelaksanaan strategi branding dalam konveksi. Pengertian branding menurut Kotler, si ahli pemasaran, adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Menjalin komunikasi dengan pelanggan dan target pemasaran. Dengan adanya brand atau merek, berarti Anda telah membuka pintu komunikasi dengan target market dan calon pelanggan Anda. Brand atau merek akan menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat, yakni nilai, kelebihan dari produk, poin unik dari produk, dan berbagai hal lainnya. Selain itu, kehadiran brand juga memungkinkan Anda untuk mendapatkan review dari pelanggan yang telah mencoba produk dari brand Anda. Membangun kredibilitas dan persepsi. Setelah beberapa orang mencoba produk dari brand yang Anda buat, mereka akan mengetahui kredibilitas brand Anda dan mulai membangun persepsi mereka mengenai brand Anda. Mempermudah mengingat produk. Selain mendorong pembelian, kehadiran brand juga mempermudah proses mengingat suatu produk yang mungkin akan dilakukan oleh pembeli Anda ketika merasa puas dengan produk yang diberikan brand Anda. Mengapa kegiatan branding diperlukan? Memberikan identitas produk atau jasa Anda. Brand berfungsi sebagai identitas. Identitas itu yang akan membedakan produk Anda dengan produk sejenis milik kompetitor. Identitas brand yang paling dasar adalah logo desain. Menyampaikan nilai produk atau jasa Anda. Pada saat Anda membangun sebuah brand, berarti Anda telah siap untuk menyampaikan pesan berupa nilai yang terkandung pada produk yang Anda produksi kepada masyarakat. Nilai yang telah Anda buat dapat menjadi magnet tersendiri bagi target market dari produk yang brand Anda tawarkan. Manfaat melakukan branding. Brand hadir sebagai identitas untuk membedakan produk yang Anda produksi dengan produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan atau orang lain. Dengan adanya brand, konsumen akan dapat memilih produk mana yang akan mereka konsumsi. Maka dari itu, penting bagi pengusaha atau pemilik bisnis untuk mempertimbangkan bagaimana branding untuk produk yang ingin dijual. Dampak melakukan branding. 1. Menambah nilai tambah produk Anda. 2. Memaksimalkan informasi keunggulan kualitas yang melekat pada produk. 3. Mudah dikenali konsumen karena memiliki ciri khas. 4. Dapat menaikkan harga produk Anda. Tips agar brand terkenal di masyarakat. Cari tahu siapa target audiens dan kompetitor. Bila Anda membangun sebuah brand, kepada siapa produk brand tersebut ditujukan, seperti apa persona masing-masing, sudahkah Anda mengumpulkan data demografisnya? Tentukan fokus dan karakteristik brand Anda. Jadi, kepada siapa Anda akan memberikan value brand Anda, kebutuhan dalam bidang apa yang akan dipenuhi oleh brand Anda, seperti apa cara Anda mengantarkan value tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajib Anda jawab demi mendapatkan arah yang jelas terkait fokus brand Anda. Tentukan nama, slogan, dan logo. Tentukan penampilan atau gaya brand Anda. Setelah menentukan nama dan slogan brand Anda, saatnya Anda menentukan penampilannya secara visual. Baik warna dan font yang terkandung dalam brand Anda merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditetapkan. Interaksi aktif dengan para pelanggan Anda. Sebagai pelaku usaha bisnis, berinteraksi dengan para pelanggan Anda merupakan suatu keharusan. Semisal, menawarkan produk ataupun menanyakan apa nilai yang pelanggan inginkan di produk Anda. Proses branding yang baik mampu menciptakan hubungan emosional antara pelanggan dan merek. Seringkali pelanggan dalam memutuskan sesuatu lebih menggunakan emosi dibandingkan dengan logika. Bagikan umpan balik positif dari para pelanggan.
Sebarkan semua tanggapan yang diberikan oleh para pelanggan di semua saluran media Anda. Ini untuk memberitahu kepada mereka yang belum datang mencoba produk atau jasa Anda dan segera membuat pemesanan atau datang. Untuk dampak yang lebih kuat, umpan balik tadi harus berupa gambar atau video. Ini karena pikiran manusia akan lebih cepat memproses sesuatu informasi yang berbentuk visual dibandingkan tulisan. Kembangkan terus. Membangun sebuah brand tidak berhenti saat Anda membuat logo dan slogan. Brand Anda harus selalu ada dan tetap konsisten manakala pelanggan Anda berinteraksi dengannya. Anda akan terus membentuk dan mengevolusi brand Anda setiap kali Anda mendapatkan pelanggan baru dan mempelajari siapa mereka serta bagaimana caranya berinteraksi dengan mereka untuk meningkatkan engagement. Strategi branding. Pelaksanaan strategi branding yang baik. Gunakan logo yang sesuai. Logo dari brand harus sesuai dengan materi marketing yang akan dirancang dan sesuai dengan target pasar yang dituju. Tuliskan pesan dari brand Anda. Pastikan pesan yang ingin disampaikan pada brand Anda disampaikan dengan baik melalui branding. Anda bisa membuat sebuah tagline yang terdiri dari kalimat pendek untuk menyampaikan pesan tersebut. Integrasikan brand Anda. Brand akan terkomunikasikan dengan baik jika Anda meletakkan branding pada setiap aspek kegiatan bisnis Anda. Anda bisa menambahkan logo pada produk dan desain kemasan produknya. Jadilah brand yang jujur. Jalankan bisnis Anda sesuai dengan semua nilai yang sudah Anda berikan melalui branding. Karena tidak akan ada satupun pelanggan yang akan kembali jika produk atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan branding. Konsistensi. Ketika branding sudah rampung, satu hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah konsisten. Anda harus menjalani segala aspek bisnis sesuai dengan strategi branding yang sudah diciptakan sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, target market, dan juga customer Anda. Macam-macam tipe branding. Branding level tinggi. Branding level tinggi merupakan strategi branding yang biasa digunakan dengan tujuan untuk menaikkan harga dari suatu produk tersebut. Selain itu, kebanyakan pebisnis melakukan branding semacam ini ketika masyarakat sudah mengenal brand kita dengan cukup baik. Contoh brand yang melakukan strategi ini adalah merek Supreme. Branding unik. Branding unik merupakan strategi branding yang digunakan untuk memberi informasi kepada konsumen bahwa barang atau produk yang dijual dari brand mempunyai jumlah produksi yang terbatas, sehingga menimbulkan kesan limited edition, yang apabila dijual kembali menjadi lebih mahal. Contoh brand yang melakukan strategi ini adalah merek Billionaire Project. Branding identifikasi. Branding identifikasi merupakan strategi branding yang digunakan ketika brand atau merek ditujukan untuk menunjukkan fitur dari produk yang dimiliki. Strategi ini cukup marak dilakukan oleh penjahit atau konveksi lokal dan jarang digunakan oleh perusahaan yang menjual baju. Branding sebagai model. Branding model merupakan strategi branding yang digunakan untuk baju-baju atau barang-barang yang bernilai seni. Contohnya adalah baju dengan teknik cat kuas atau dengan kata lain pembuatan desainnya tidak secara masif, namun memiliki jiwa seni di dalamnya. Contoh brand yang melakukan ini adalah brand batik tulis dan kaos lukis. Itu tadi adalah beberapa materi tentang pengenalan branding untuk usaha kaos sablon. Semoga dapat diambil manfaatnya ya.